Kembali lagi dari veranda saya, tapi kali ini saya ingin ngupas soal calon presiden dan calon wakil presiden yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang kemudian kita bisa melihat bagaimana implementasinya. Saya ingin garis bawahi bahwa sumber masalah awal itu sebenarnya dari konstitusi. Ini saya ambil contoh saja. Saya bacakan bab 1 tentang ketentuan umum. Di dalam diktum 3 disebutkan, gabungan partai politik adalah gabungan dua partai politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Itu kalimatnya di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu. Lantas di dalam undang-undangnya diatur berapa persen partai politik mendapat kursi di DPR yang kemudian bisa mencalonkan capres. Nah, bila kurang dari ketentuan perundang-undangan 20%, maka bisa bergabung dengan partai lain ya sebagai wapresnya. Baik, sekarang kita lihat dari konstitusi kemudian ke undang-undang, lalu dalam pelaksanaannya lahirlah dulu SBY ya mengambil calon wakil presidennya Yusuf Kala. SBY dari Partai Demokrat dan Yusuf Kala dari golongan karya. Sah menurut undang-undang Dasar 45, sah menurut undang-undangnya, dan kemudian terjadilah perjalanan sejarah pembangunan periode SBY dan JK selama 5 tahun. Konon katanya bagus hasilnya, tapi dua orang presiden dan wakil presiden itu di ujung jabatan, di akhir jabatan, kemudian dia saling berebut lagi kursi nomor 1. Yang tadinya bersatu, kawin di dalam manajemen pemerintahan, kemudian di ujung jabatan bercerai, kemudian berebut mencari kedudukan kursi nomor 1. SBY mencalonkan capres, JK juga mencalonkan capres dengan pasangannya, SBY dengan pasangannya. Bahkan pada kampanyenya pada saat itu, apa yang terjadi? Saling mengklaim keberhasilan antara SBY dan Yusuf Kala. Nah, ini di dalam tata kenegaraan, sistem seperti ini amburadul. Nah, yang kedua, penentuan presidential threshold. Artinya apa? Artinya calon presiden tahun 2024 yang akan datang, itu yang menentukan adalah partai politik hasil pemilu tahun 2019. Karena sudah ada kuotanya harus 20% dan pemilu serentak. Karena pemilunya serentak, antara memilih calon DPR dan calon presiden dan wakil presiden, maka presidential threshold itu diambil oleh hasil pemilihan umum di tahun 2019. Ini luar biasa. Ini bodoh.
Ya, dalam bahasa Lahok ini sebutnya bodor yang sangat menarik sekali. Undang-undang dasar yang bunyinya seperti itu tadi, ya, kemudian implementasinya, undang-undangnya melahirkan dua calon dari partai yang berbeda, dan di ujung kemudian berebut untuk merebutkan kursi nomor 1, saling mengklaim keberhasilan, ya. Dan pemilu yang akan datang, calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh hasil pemilu tahun 2019. Luar biasa, bukan? Ini saya tidak mengerti apa ini benar atau salah. Terjadi di negara mana ada sistem seperti itu. Itulah pantas kalau kemudian Bung Karno menyebutkan bahwa undang-undang dasar yang baru ditetapkan itu belum sempurna. Yang nanti kalau keadaan sudah normal, negara sudah berjalan dengan normal, akan dibuat undang-undang dasar yang lebih baik. Bahkan disebutkan oleh sebagian para founding fathers itu undang-undang kilat yang dibuat hanya dalam satu malam. Menurut Profesor Harun Ar-Rasyid dari ahli tata negara UI. Oke, sekali lagi, sumber masalah kita adalah konstitusi yang seperti itu. Kalau itu dianggap tidak ada masalah, ya go ahead, silakan saja. Tapi bila itu adalah masalah, maka sumbernya adalah konstitusi kita.